Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi al-wahidil qahhar al-azimil jabbar al-alim bima fid dhama'il asrar. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mayyitu fi qabrihi ila kal-ghariqil mughawis. Sadaqallahu al-azim, sadaqa rasuluhu nabiyil azimil karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Romli Allah betul hayah. Kami hormati Bapak Lurah kita yang baru saja memberikan sambutannya, mudah-mudahan pada bisa dipahami. Allahu fi dzul hayy. Dan jemaah sekalian, mungkin kami tidak sebutkan atur-atur karena kelamaan banyak banget orangnya ya. Tapi tidak mengurangi daripada rasa hormat dan takzim kami. Bapak jemaah sekalian, tentunya pada malam hari ini adalah kebetulan malam Jumat, malam taklimnya kampung kita di sini. Jadi karena memang setiap malam Jumat ada rutinitas itu taklim, itu kebetulan pada malam ini jadwalnya saya. Jadi bukannya saya ini berdiri di sini untuk tausiah, bukan. Untuk saya udah kemarin ya Pak Giriat, udah masa 2 kali tausiah, bosan orang dengarnya. Jadi ini mah ngaji yang mudah-mudahan kita bisa pahami dan kita bisa ambil hikmahnya. Dan mudah-mudahan apa yang ungkapan-ungkapan dari kami ada kekurangan, ya sekali lagi kami mohon maaf. Ya, sekarang kita taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wa hafazna wa hafaz ma ma'ana wa ballighna wa balligh ma ma'ana. Shadaqallahul azim. Jemaah sekalian, mungkin karena ya pada malam hari ini malam yang terakhir ke-7 ya, tapi tentunya hal-hal seperti ini untuk kita menghadiahkan almarhumah, ya wabil khusus keluarganya, ahlinya, itu mungkin jangan putus sampai malam ke-7-nya, terus kita dawami sampai seterusnya supaya almarhumah tersebut mendapat kenikmatan atau apa namanya surganya di taman kuburnya berkat ada sumbangsi kita yang masih hidup, wabil khusus keluarganya. Jadi jangan cuma sampai 7 hari selesai sudah, jangan ya, karena walaupun bagaimana orang yang meninggal dunia itu sangat mengharapkan doa-doa daripada kita yang pada hidup. Karena kalau dia mah yang udah meninggal dunia orang bisa ya udah putus. Jadi kita yang masih hidup bisa masih mengirimkan Fatihah, mengirimkan doa-doa surah Yasin setiap malam Jumatnya itu ya, apalagi mulai maghrib itu semua kami mohon daripada keluarganya untuk mengirimkan Fatihah surah Yasin kita khususkan pada almarhumah Haji Muriah binti Haji Abdul Halim ya. Mudah-mudahan amal baik semasa hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, ya sedikit kami mengutip daripada
Syekh Murridi, bahwasanya beliau menjelaskan ada seorang anak murid dan seorang guru, karena begitu saling cinta dan kasih sayangnya, sehingga gurunya meninggal dunia. Dia mendawamkan setiap malam Jumat, dia itu ziarah ke kubur makom gurunya, karena ingin mendapat barokah dan karomah dari gurunya. Kita kan kadang-kadang nih punya ilmu tapi sama guru kurang takzim ya. Bagaimana memanfaat ilmu kita? Jangankan yang udah meninggal, yang masih hidup aja sama guru kadang-kadang orang mau nanya gitu. Apalagi mau kayak cium tangan, pakai dibulak-balik tangannya. Rasa-rasa orang kamu kita mah nggak ada ya gitu. Jadi orang tersebut antara guru dan muridnya, ketika gurunya meninggal dunia, itu dijelaskan dia mendawamkan setiap malam Jumatnya untuk berziarah ke makam gurunya. Nah, ketika malam tertentu, malam Jumat, dia mengirimkan doa-doa kepada gurunya. Tiba-tiba dia tertidur nih seorang murid tersebut di makam gurunya, dan dia bermimpi seakan-akan ya kayak enggak tidur tapi tidur kayak enggak tidur gitu. Jadi seolah-olah terlihat oleh kasat mata ruh-ruh, arwah-arwah di area kubur tersebut ternyata pada bangun malam Jumat, pada bangun. Itu dikisahkan gitu ya dalam sebuah hadis. Jadi ketika bangun tuh, mereka diberikan hadiah-hadiah yang disebut kalau di sini bejana-bejana yang masih tersegel. Wallahu alam itu isinya apa. Jadi arwah-arwah tersebut di sekitarnya bangun, diberikan hadiah bejana-bejana yang wallahu alam isinya apa gitu. Nah, ternyata ada seorang tua yang menangis terseduh-seduh. Bahkan dia mengatakan kepada yang ziarah tadi, dia merasa enggak kuat dengan siksa kuburnya, karena begitu berat dan sakitnya siksa kubur tersebut. Maka ketika dihampiri pada seorang yang tadi bermimpi tadi, dihampiri orang tua tadi, ditanya, wahai bapak, kenapa bapak tidak ikut antrian untuk mendapatkan bejana tadi? Kata arwah orang tua tadi, kata itu sudah punya haknya masing-masing, sudah ada khusus bagiannya masing-masing. Saya tidak mendapatkan jatah itu. Sembari nangis berseduh-seduh karena beliau ini yang mendapatkan jatah-jatah daripada bejana-bejana yang masih tersegel tadi. Dia sudah mendapat jatahnya masing-masing, dan saya tidak dapat. Percuma saja walaupun saya datangi atau minta, karena memang jatahnya udah jatah dari ahli-ahlinya. Ternyata pada punya anak yang soleh, soleha, itu mengirimkan, dapatlah orang tuanya tadi daripada kebahagiaan berkat bejana-bejana yang masih tersegel tadi. Ringkas cerita, orang tadi ditanyakan, mengapa bapak menangis? Saya tidak kuat dengan siksa kubur ini. Lantas kenapa bapak tidak mendapatkan hadiah dari bagian orang-orang yang tadi? Kami, keluarga kami, tidak ada yang open tuh nggak open. Tidak ada perhatian, katanya, daripada diri saya. Yang mereka ributkan hanyalah harta warisnya. Jelek ya. Makanya kalau kita berkeluarga pun jadi orang tua, ngewarisin jangan ngewarisin benda, ngewarisin ilmu.
Mana mantap direbut-rebut. Ya, minum dulu ya, minum ya. Kering banget. Ya ternyata si orang tua tadi tidak mendapatkan kiriman-kiriman hadiah daripada ahli-ahlinya. Makanya kan kita sudah dijelaskan, apabila orang meninggal dunia kan putus semua, benar nggak? Putus. Urusan apapun putus. Kalau emang nggak putus mah kita nih habis nguburin nggak pulang, benar nggak? Kita pulang, kita mah berarti kan habis. Cuma ada satu, itu tuh anak yang soleh. Kalau kita punya anak soleh, insya Allah biar kita enggak ajarin juga, ketika kita meninggal dunia pasti anak tersebut mendoakan kita tuh. Ini kan kadang-kadang aduh. Ini maaf nih, bukan saya membaguskan diri saya. Saya punya cucu 2. Itu ketika kita mau sholat maghrib itu udah kong memanggil bawa bapak, ayo kita sholat berjamaah kan gitu. Padahal saya tidak ngajarin tuh, ngajarin anak cucu saya. Cuman karena mungkin dia sering lihat saya dawang mengerjakan itu, mereka pun tidak disuruh, tanpa disuruh mereka untuk sholat. Banggalah saya gitu. Ini kan kita kadang-kadang punya anak, ya bukan kita mengalih sekolah tinggi, huruf Arab orang kenal nanti juga, baca Quran biar kenal, baca Yasin ya Asin gitu. Yang huruf Melayu, huruf Arab orang bisa gitu. Kata Yasin ya Asin, kan beda-beda umurnya. Sungguh sangat kita sayangkan apabila kita mempunyai anak bertitel, entah itu S1, S2, tapi masalah agamanya nol. Sungguh sangat tersayangkan. Alangkah bangganya kita apabila anak kita mempunyai predikat yang tinggi dan mempunyai ilmu agama yang benar. Kata Nabi, sebaik-baik pemberian orang tua kepada anaknya adalah ilmu yang manfaat dunia dan akhir. Itu yang bagus. Nah rupanya nih anak tersebut tidak pernah mengirimkan Fatihah. Keluarganya belum pernah mengirimkan surat Yasin sehabis maghrib misalnya malam Jumat. Kan kita tahu tuh kadang-kadang mentang-mentang, kalau kata saya mah mentang-mentang, kalau saya mau ngomelin nggak berani, nyetol doang, gaya apa tahu, penting penceger. Orang tuanya malah lagi diseksa. Man walida waladahu min sa'il mayit. Adanya anak pasti ada andil daripada orang tuanya. Ketika anaknya berbuat kezaliman yang bertentangan dengan hukum-hukum agama dan dia mendapatkan dosa, orang tuanya pun mendapat siksa. Jangan dikira anak-anak kita itu bakal menjadi maslahat atau tidak. Kalau kita didik dengan benar, insya Allah dia akan mengirimkan doa ketika kita meninggal dunia. Makanya itu sangat gembira sekali kita ketika kita mempunyai anak yang soleh dan solehah. Itu pasti ada andil pada jiwa dan raganya untuk kita yang sudah meninggal dunia. Entah dia beribadah secara zahir, secara batin, secara material, semua dia kirimkan, dikhususkan kepada orang tuanya. Orang tuanya tersebut di alam kubur mendapat kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan keluarga Subiri ini surah Haji Mulia itu anak-anaknya menjadi anak soleh dan solehah. Amin. Bisa mengirimkan kepada doa-doa yang dikhususkan kepada yang telah meninggal dunia. Amin ya Rabbal alamin. Dan ketika itu kita teruskan lagi ya, masih ada, belum ada. Terus katanya lama amat, sedikit doang, dikit lagi nih. Ketika itu datanglah yang mimpi tadi, maka dituduhkan kepada yang meninggal tadi, yang mendapat siksa tadi, bahwasanya tolong kasih tahu, kata nih yang meninggal, tolong kasih tahu keluarga dan ahli-ahli saya
untuk mengirimkan doa kepada saya, karena saya alangkah tidak kuatnya menahan siksa kubur. Nah, setelah selesai itu ternyata dia baru sadar adalah mimpi. Dikasih alamat yang jelas, rumah yang jelas, maka didatangi keluarga yang tadi orang tuanya lagi disiksa. Ternyata benar. Ketika dia datang maghrib itu pada main berdegung. Kalau orkes ceng berdangak beri nyanyi, bapak moyangan seksa. Kita kesian gak kira-kira? Kesian, jangankan orang lain, jangankan dia, kita saja kalau melihat daripada saksa iman, daripada agama kita kesian. Kita berupaya untuk mendoakannya, apalagi anaknya. Ternyata benar anaknya lagi apa namanya, hura-hura ya. Begitu dia nyetel kaset, main teng main gitar. Iya, tentang dulu main dangdutan. Ternyata orang tadi, almarhum tadi mendapat imbas daripada perbuatan yang tidak baik. Jangan dikirakan udah mati udah baik. Siapa bilang? Ngaji Ustaz Sobar tuh pasti dijelasin ntar. Kita kan kadang-kadang suka berpendapat, oh kata itu mah bid'ah kan dia. Bid'ah itu mah kalau bakal nyampe. Masa katanya kita kirimin nyampe gitu. Ya udah dia mah dia, kita mah kita begitu aja habis. Apalagi lama-lama gitu. Nah, tersebut daripada kisah ini, lantas ketika dia datang ke keluarga almarhum tersebut, maka diberitahu, dinasehati keluarganya bahwasanya orang tua kamu di dalam kubur sedang disiksa. Nah, tersadarlah daripada keluarganya yang belum pernah mengirimkan doa-doa kepada orang tuanya, maka keesokan harinya pada malam Jumat berikutnya, orang tersebut nih yang tadi takzim atau melazimkan ziarah lagi dengan malam Jumat yang seterusnya. Ternyata mimpi lagi itu dia. Ketika yang lain mendapat wejangan atau apa namanya yang hadiah tidak tersegel tadi, maka orang tersebut tuh sudah tersenyum-senyum. Orang yang tadi yang nangis tuh, yang dapat siksaan, dia tersenyum-senyum. Dihampirilah kepada yang tadi itu, orang yang ziarah tadi, dihampirilah. Kenapa sekarang bapak ini udah enak dan tersenyum-senyum? Alhamdulillah, ternyata keluarga saya mulai hari ini sudah mau mengirimin doa Fatihah surah Yasin kepada saya. Tuh begitu. Makanya jangan kita menyangka orang yang meninggal ini udah baik, padahal ada hujah-hujah yang menguatkan hal tersebut. Itu yang kami dapat sampaikan, karena tadi dijelaskan katanya mengaji, kata Jiwawang jangan lama-lama, katanya kemalaman. Udah ngomong dikit makin ya. Ya orang Gor saya mah bisa begitu. Jadi bentaran doang kita ngomong. Mungkin insyaallah apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan Allahumma iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita